Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulenda Triwahyuni dari kelas TID NIM M3119091. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum aplikasi mikrocontroller pada bab IoT paket tracker. Soal nomor 1 yaitu buatlah dokumentasi praktikum Anda untuk lab 1.2, 1.2, 1.3 paket tracker connect and monitor IoT device. Nah, ini untuk mengerjakan soal nomor 1, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada pada modul paket tracker ini. Langsung saja. Untuk langkah yang pertama yaitu ini kita akan mencari home gateway, kemudian mengkonekkannya dengan kabel modem dengan copper straight through. Nah, untuk mendapatkan home gateway, teman-teman bisa mencarinya di sini. Nah, ini. Kemudian cari home gateway. Nah, ini home gateway, kemudian diletakkan di sini. Selanjutnya, mengkonekkan dengan kabel modem dengan copper straight through. Nah, ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ini menambahkan fan, door, and lamp. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa mengklik home device, kemudian device type selection. Sini ya. Nah, ini untuk ceiling fan, kemudian ini untuk door-nya, dan ini lampnya. Jika sudah ditemukan, kemudian letakkan di sini. Ini untuk lamp, ini ceiling fan, ini untuk door-nya. Selanjutnya yaitu untuk mengatur, kita pertama akan mengatur pada bagian fan terlebih dahulu. Nah, ini untuk fan. Kita masuk ke config, kemudian klik advance. Lalu masuk ke sini. Nah, ini untuk network adapternya, teman-teman harus memilihnya ini PT IoT NM1W. Nah, ini ya. Selanjutnya masuk ke config. Nah, untuk mengatur namanya, mengubah atau mengedit namanya, teman-teman bisa masuk ke sini ya. Ini display name. Nah, ini saya beri nama ceiling fan. Kemudian kita masuk ke wireless. Nah, ini SSID-nya harus sesuai dengan SSID home gateway. Nah, ini SSID-nya yaitu home gateway ya. Coba kita cek apakah di home gateway juga sudah sama SSID-nya. Nah, ini sudah sama ya home gateway. Nah, jika sudah, kemudian langkah-langkah tadi juga perlu diterapkan pada door dan juga lamp. Kita cek. Nah, ini sudah saya ubah ya, PT IoT. Ini, kemudian config, ini display namanya, lalu SSID-nya juga sudah sesuai. Masuk ke lamp.
Ini sudah sesuai. Ini saya beri nama LAM ke wireless. Nah, ini SSID-nya juga sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya menambahkan wireless tablet. Ini kita bisa memperolehnya dari sini. Kemudian cari wireless tablet. Nah, ini kemudian letakkan di sini. Langkah selanjutnya kita harus mengaturnya ya. Dan klik. Kemudian masuk ke terlebih dahulu. Nah, di sini saya beri nama ini tabletnya ini. Tidak saya ubah. Kemudian kita masuk ke wireless. Nah, ini SSID-nya juga sudah sesuai ya, home gateway. Kemudian kita masuk ke desktop, kemudian masuk ke web browser. Nah, kita perlu memasukkan ini yaitu 192.168.251. Kemudian username-nya admin, kemudian passwordnya juga berupa admin. Nah, ini sudah ya. Untuk bisa terlihat di sini itu pada bagian IoT servernya harus berupa home gateway ya, mulai dari ini fun, kemudian dot dan juga lam. Teman-teman bisa melihatnya dari sini. Nah, ini saya ubah jadi home gateway, kemudian untuk door juga sudah ya, home gateway. Untuk lam ini juga home gateway. Nah, langkah selanjutnya, nah ini bisa dilihat ya, untuk door, ini untuk lam sudah terlihat di sini. Nah, saya akan mencoba untuk ini child nya menjadi low. Nah, ini bisa kan? Nah, sudah bisa. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu tambahkan home device, AC, dan motion detector. Jika motion detector mendeteksi gerakan, maka AC akan menyala. Nah, berarti kita membutuhkan AC dan motion detector. Nah, ini untuk AC, kemudian letakkan di sini. Selanjutnya yaitu motion detector. Nah, ini motion detector, kemudian letakkan di sini. Kemudian kita perlu mengaturnya seperti soal nomor 1 tadi. Jadi tidak jauh berbeda dengan soal nomor 1 tadi ya. Kita perlu klik, kemudian masuk ke config, lalu advanced, lalu di sini. Nah, ini pilih yang ini ya, PT IoT NM1W, kemudian masuk ke config
Nah, display namanya saya beri motion detector. Lalu masuk ke wireless. SSID-nya juga harus sesuai, yaitu ini home gateway, ini sudah sesuai. Kemudian ini IP configuration-nya DHCP, kemudian IPv6 configuration-nya static. Masuk ke setting. Nah, di sini IoT servernya saya ubah menjadi home gateway. Jika sudah, kemudian masuk ke AC. Ini juga perlu diatur. Config. Masuk ke wireless. Nah, ini SSID-nya juga sudah sesuai ya. Ini untuk IP-nya. Kemudian masuk ke setting. Ini display namanya saya beri nama AC. Lalu IoT servernya juga sudah saya ubah menjadi home gateway. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu masuk ke tablet. Nah, ini untuk membuat kondisi jika motion detector ini mendeteksi adanya gerakan, AC akan menyala, itu bagaimana? Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Ini untuk AC on. Kemudian match all, motion detector, kemudian on, kemudian true. Nah, untuk yang ini AC, kemudian on, kemudian true. Ini jika sudah, selanjutnya ini kondisi selanjutnya ya. Untuk AC off, match-nya all, motion detector, kemudian on, kemudian false, kemudian AC, kemudian on, kemudian false. Nah, sudah ya. Selanjutnya saya akan mengecek apakah berhasil. Nah, di sini. Untuk mengatur adanya gerakan atau tidak itu, teman-teman bisa mengklik ALT. Kemudian begini. Nah, ini jika berwarna merah berarti ada gerakan, kemudian pada AC jika ada warna merah ini berarti AC-nya itu menyala. Ini ya. Kemudian klik ALT. Nah, ini. Berarti adanya gerakan, maka AC menyala. Jika tidak ada gerakan, AC-nya maka akan mati. Kita coba sekali lagi. Nah, ini. Sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk tugas yang nomor 3. Untuk nomor 3, yaitu tambahkan satu buah home device dan satu buah sensor. Pemilihan home device dan sensor bebas, kemudian buat simulasinya. Di sini saya memilih one detector dan juga
window. Nah, ini wind detektornya. Nah, ini untuk windownya bisa didapat dari sini ya. Nah, ini wind detector ini bisa mendeteksi adanya angin atau tidak adanya angin. Apabila terdapat simbol biru melingkar seperti ini, itu menandakan bahwa terdapat angin. Kemudian jika tidak ada simbol biru melingkar seperti ini, maka itu artinya tidak ada angin. Sebelumnya, saya akan mengatur window dan wind detektornya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke config, kemudian sensor, kemudian ini. Nah, ini network adapternya sudah sesuai ya, yaitu PT IoT NM1W, kemudian masuk ke config, kemudian wireless. Nah, ini SSID-nya juga sudah sesuai, yaitu berupa home gateway, kemudian ke setting, ini display namanya yaitu window, kemudian IoT servernya yaitu home gateway. Jika sudah, selanjutnya saya akan mengatur yang wind detector. Nah, ini config, kemudian advanced. Ini network adapternya juga sudah sesuai ya. Kemudian masuk ke config, ke wireless. Nah, ini SSID-nya juga sudah sesuai. Lalu kembali ke setting, ini display namanya. Kemudian IoT servernya yaitu home gateway. Nah, saya akan membuat sebuah kondisi di mana ketika wind detector ini mendeteksi adanya angin, maka window atau jendela ini akan tertutup dan ceiling fan ini juga akan mati. Namun, jika wind detector ini tidak mendeteksi adanya angin, maka window atau jendela ini akan terbuka dan ceiling fan ini akan menyala. Seperti tadi ya. Nah, ini karena ada angin, jadi windownya tertutup. Ini ceiling fan-nya juga mati. Untuk membuat kondisi tersebut, teman-teman bisa masuk ke tablet. Nah, ini ya, window, wind detector, kemudian ini untuk ceiling fan-nya. Untuk membuat kondisi tersebut, kita masuk ke condition. Nah, ini saya beri nama window on, kemudian match-nya ani, kemudian wind detector, wind, false, lalu ini action-nya yaitu window, kemudian on, kemudian true, ceiling fan-nya yaitu status, kemudian high. Ini high ya, bisa juga diatur menjadi low, namun ini saya memilih high. Kemudian untuk selanjutnya, kondisi selanjutnya yaitu ini saya beri nama window off, kemudian match-nya ani, kemudian wind detector, lalu wind, kemudian true. Selanjutnya action-nya yaitu window, kemudian on, kemudian false, kemudian ceiling fan. Kita pilih ya, ceiling fan, kemudian status. Kemudian di sini saya beri kondisi off. Sudah ya. Ini untuk kondisinya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk wind detector ini berbeda dengan
Motion detector. Motion detector itu kita bisa mengaturnya menggunakan mouse. Nah, jika wind detector ini kalau wind detector ini otomatis sendiri, tidak bisa diatur. Jadi, apabila ada angin, ya dia akan menandakan dengan adanya, simbol biru melingkar tadi, dan jika tidak ada angin, maka simbol melingkar tadi tidak ada. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini ketika tidak ada angin. Ini ketika tidak ada angin, ceiling fan-nya high. Nah, ini sudah ada angin, ceiling fan-nya off, kemudian window-nya juga off ini. Jika on itu eh, ini warnanya akan berubah menjadi hijau. Bentar, kita tunggu. Nah, ini ketika tidak ada angin. Ini warnanya hijau dan ini high. Itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.